Pernah nggak sih kalian ngerasa awal bulan tuh rasanya jadi sultan, bisa jajan ini itu, beli barang yang udah lama diincar. Tapi begitu masuk tanggal 20-an, dompet tiba-tiba terasa sesak napas, notifikasi M-Banking bikin deg-degan, dan akhirnya menu andalan adalah mie instan plus nasi biar kenyang. Kalau kalian sering ngalamin siklus horor finansial kayak gitu, tenang, kalian nggak sendirian. Banyak banget yang terjebak di situasi yang sama, merasa gaji cuma numpang lewat doang. Nah, di video kali ini, gue mau ngajak kalian semua buat mengakhiri penderitaan ini. Kita akan bahas tuntas 10 langkah bijak mengatur keuangan yang super praktis, supaya hidup kita lebih tenang, nggak pusing mikirin tagihan, dan yang paling penting, nggak bokek lagi di akhir bulan. Gue tahu, ngomongin duit itu kadang ribet dan bikin pusing. Tapi, percaya deh, ngatur keuangan itu nggak sesulit yang dibayangkan. Ini bukan soal seberapa besar gaji lo, tapi seberapa pintar lo mengelolanya. Coba bayangin, misal kamu punya uang 1 juta rupiah per bulan. Kedengarannya mungkin sedikit, tapi dengan strategi yang tepat, uang segitu bisa cukup untuk kebutuhan, keinginan, bahkan nabung. Pertanyaannya, gimana cara ngaturnya? Nah, disinilah seninya. Kita bakal bedah satu persatu, dari mulai bikin anggaran yang realistis, bedain mana yang beneran butuh, dan mana yang cuma lapar mata. Sampai gimana caranya mulai investasi, meskipun modalnya masih seadanya. Video ini gue dedikasikan buat kalian semua, para pejuang rupiah, yang pengen punya kontrol atas hidup dan masa depan finansial kalian. Gue nggak akan ngasih teori yang jelimet, tapi tips-tips praktis yang bisa langsung kalian coba terapkan mulai hari ini juga. Anggap aja ini kayak main game strategi, di mana setiap keputusan kecil yang kita buat akan menentukan kemenangan kita di masa depan. Siapin catatan kalian, atau bookmark aja video ini karena kita akan mulai petualangan kita untuk menjadi lebih bijak secara finansial. Yuk, kita mulai! Pertama dan paling fundamental, buat anggaran. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. Coba pakai metode 50-30-20 untuk alokasi dana. Ini jebakan paling umum. Selalu tanya diri sendiri, gue butuh ini, atau cuma pengen. Prioritaskan kebutuhan pokok dulu ya. Setiap rupiah yang keluar harus tercatat. Pakai aplikasi keuangan di HP biar gampang. Evaluasi pengeluaranmu setiap akhir minggu. Wajib punya. Siapkan dana darurat minimal 3-6 bulan biaya hidup. Simpan di rekening terpisah yang nggak kamu sentuh. Hati-hati sama utang buat gaya hidup. Kalau terpaksa, cari yang bunganya rendah dan selalu bayar tagihan tepat waktu. Jangan bawa uang tunai berlebihan. Atur limit harian di e-wallet kamu, biar nggak kalap saat ada promo cashback. Ubah mindset. Sisihkan uang untuk tabungan begitu gajian. Jangan tunggu sisa. Pakai fitur auto debit biar nggak ada alasan. Jangan takut, mulai aja dari nominal kecil di reksadana atau emas digital. Yang penting, pelajari dulu risikonya, jangan ikut-ikutan. Apa mimpimu? Beli HP baru, liburan ke Bali, bikin target yang jelas dan timeline-nya biar kamu termotivasi buat nabung. Ilmu keuangan itu dinamis. Terus upgrade pengetahuan kamu dari buku, podcast, atau channel edukasi biar makin jago ngatur duit. Nah, itu tadi 10 langkah bijak mengatur keuangan yang bisa langsung kalian coba. Gimana? Nggak seseram yang dibayangkan kan? Kuncinya cuma satu, konsistensi. Mengatur keuangan itu bukan sprint, tapi maraton. Akan ada saatnya kita khilaf, jajan berlebihan, atau beli barang yang nggak perlu. Nggak apa-apa, itu manusiawi. Yang penting, besok kita balik lagi ke jalur yang benar. Ingat, setiap langkah kecil yang kalian ambil hari ini adalah investasi besar untuk ketenangan hidup di masa depan. Kalian adalah CEO dari keuangan kalian sendiri. Jadi buatlah keputusan yang terbaik untuk perusahaan kalian. Gue yakin, setiap dari kalian pasti punya trik dan tips jitu sendiri dalam mengatur keuangan. Mungkin ada yang punya metode budgeting unik atau cara hemat yang gak kepikiran sama orang lain. Nah, gue pengen banget denger cerita kalian. Coba deh, share tips keuangan andalan kalian di kolom komentar di bawah. Siapa tahu, tips dari kalian bisa membantu teman-teman kita yang lain yang lagi berjuang.
Mari kita saling berbagi ilmu dan jadi komunitas yang saling mendukung untuk jadi lebih melek finansial. Jangan pelit ilmu ya guys. Terakhir, kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan membuka wawasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel ini, dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya. Kenapa? Biar kalian gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya seputar pengembangan diri dan tips praktis lainnya dari gue. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Yuk, mulai atur keuangan dari sekarang biar masa depan lebih cerah. Sampai jumpa di video berikutnya.